Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nontupa. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan tema pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB terhadap return on asset pada Bank Umum Syariah dari 2019 sampai 2024. Baik, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Nah, tercermin dari peningkatan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, atau nilai tukar uang dan produk domestik bruto dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Nah, yang ini bisa diukur dari return on asset. Nah, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasional bank, sementara fluktuasi suku bunga dapat menggeser preferensi nasabah ke bank konvensional. Nah, kurs juga mempengaruhi daya saing bank syariah yang memiliki eksposur terhadap transaksi internasional. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDB berpengaruh terhadap permintaan layanan perbankan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor makroekonomi tersebut berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019 sampai 2024. Nah, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam rumusan kebijakan dan strategi perbankan syariah yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari PPT, ada pertumbuhan Bank Umum Syariah dari 2019 sampai 2024. Nah, Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, jumlah BUS tetap sebanyak 14 bank, menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan jumlah institusi, tetapi ekspansi dilakukan melalui peningkatan aset. Nah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan total aset BUS terus meningkat dari 524 triliun pada 2019 menjadi 989,67 triliun pada 2024. Nah, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 13% sampai 14%, pertumbuhan ini mencerminkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah serta peluasan layanan yang ditawarkan. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa konsistensi dari peningkatan Bank Umum Syariah itu sangat dilihat dari 2019 sampai 2024. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian ini itu ada 5. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia? Terus yang kedua, apakah suku bunga berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Terus yang ketiga, apakah kurs juga berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Terus yang keempat, apakah PDB berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia? Dan terakhir, apakah inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB secara simultan berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia? Nah, tujuan dari masalah tadi yang pertama menganalisis pengaruh inflasi terhadap return on asset atau ROA pada Bank Umum Syariah. Terus yang kedua menguji pengaruh suku bunga terhadap
ROA pada bank umum syariah. Terus yang ketiga, meneliti dampak nilai kurs terhadap ROA pada bank umum syariah. Terus yang keempat, mengkaji pengaruh PDB terhadap ROA pada bank umum syariah. Terus yang terakhir, mengidentifikasi pengaruh simultan atau bersama-sama variabel inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Nah, manfaat dalam penelitian ini ada 4. Nah, yang pertama perspektif teoritis, yang kedua praktis, yang ketiga untuk regulator, dan yang keempat untuk sosial ekonomi. Harapan dalam peneliti untuk penelitian ini agar memberikan kemanfaatan bagi seluruh instrumen atau seluruh elemen yang ada di masyarakat, terutamanya di Indonesia. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha atau pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Nah, menurut Autonio dalam perwatakannya, bank syariah adalah yang pertama, bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Terus yang kedua adalah bank yang beroperasi mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, return on asset menurut Dr. Kasmir, return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Terus rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi kalau simpelnya itu adalah inflasi menurunnya nilai dari suatu mata uang. Nah, dalam perspektif ekonomi syariah, suku bunga atau yang kita kenal sebagai riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam yang melarang praktek yang namanya riba. Nah, sebagai alternatif, sistem ekonomi syariah mendorong penggunaan mekanisme bagi hasil dan instrumen keuangan yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan. Nah, dalam konteks ini, larangan riba menjadi landasan utama di mana bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan di awal. Nah, sedangkan kurs sendiri dan mungkin dampaknya terhadap perbankan syariah di Indonesia antara 2019 sampai 2024 menunjukkan hubungan yang kompleks dengan berbagai faktor makroekonomi, termasuk inflasi dan suku bunga. Selama periode ini, fluktuasi nilai tukar mata uang atau kurs, terutama terhadap dolar Amerika Serikat, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Nah, secara tidak langsung kurs ini sangat berpengaruh terhadap kinerja atau aktivitas masyarakat. Nah, produk domestik bruto sendiri memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perbankan di Indonesia. Nah, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit. Nah, dalam periode 2019 sampai 2024, pertumbuhan PDB yang positif berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank. Ketika PDB meningkat, daya beli masyarakat juga cenderung meningkat, yang memungkinkan lebih banyak simpanan dan investasi di sektor perbankan. Nah, di sini ada gambar kerangka berpikir dan hipotesis. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Terus, hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar dua variabel, atau hubungan ini biasanya dinyatakan dalam dua hal sebagai hipotesis nol atau HO serta sebagai hipotesis alternatif H2 atau H1. Nah, berdasarkan kerangka berpikir di samping, di sini ada
4 hipotesis yang peneliti lakukan. Yang pertama, inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah. Terus yang kedua, suku bunga berpengaruh negatif terhadap Bank Umum Syariah. Terus yang ketiga, kurs berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah. Terus yang terakhir, PDB berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah. Metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel makroekonomi, inflasi, kurs suku bunga, dan PDB terhadap ROA. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah yang pertama, seluruh bank umum syariah atau BUS yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2019 sampai 2024. Nah, terus yang kedua, bank yang memiliki data lengkap terkait ROA. Jadi ROA dari Bank Umum Syariah akan kita kelola pada penelitian ini. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, terutamanya pada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, data yang akan kami ambil itu data makroekonomi tadi, inflasi, suku bunga, kurs, dan PDB, dan juga return on asset. Nah, semua ini ada pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, validitas dan reliabilitas instrumen, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, validitas dan reliabilitas instrumen diuji dengan cara pertama, uji validitas, yaitu data digunakan berasal dari sumber resmi seperti BI, OJK, dan BPS. Terus yang kedua, konsistensi data diuji dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan kesesuaian dan akurasi. Terus yang kedua, ada yang namanya uji reliabilitas, yaitu data diuji dengan metode uji statistik deskriptif untuk melihat kestabilan pola data dalam periode waktu yang diteliti. Terus yang kedua, uji reliabilitas juga dilakukan dengan mengamati konsistensi hasil analisis dalam beberapa periode waktu dan antar bank yang menjadi sumber penelitian. Nah, teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, pemilihan data regresi data panel, yang ketiga, uji asumsi klasik, yang keempat, analisis regresi data panel, yang kelima itu uji hipotesis, yang keenam itu interpretasi dan kesimpulan, dan yang terakhir itu uji robustness jika perlu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.